Ya, halo, selamat malam Jebret. Balik lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri sini ya. Hari Selasa ini bakal jadi momen yang sangat spesial karena barengan sama Mas Yuki dan juga Mas Gita. Dan ini adalah edisi perdana dari Depdagri di minggu ini, itu setiap hari Selasa. Yang pasti di awal kita pasti mengucapkan untuk seluruh keluarga besar, lebih umumnya adalah sepak bola Indonesia dan lebih khususnya adalah teman-teman dari saudara-saudara kita di Malang, keluarga besar Jebret Media mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk semua korban dari tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober kemarin. Semoga ini bisa jadi pembelajaran supaya bisa kita sama-sama belajar dari hal ini dan juga sama-sama menunjukkan rasa peduli kita terhadap sepak bola Indonesia. Yang pasti di sini teman-teman di Jebret Media, bahkan dari Bang Valentino Jebret Simanjuntak pun sudah menyatakan sikap yang sangat tegas untuk sepak bola Indonesia. Pasti kita di sini juga sangat merasa dan juga ikut merasakan apa yang teman-teman dari teman-teman di Malang khususnya ya yang dirasakan oleh Aremania di sana. Tapi yang pasti kita di sini coba ngebahas tidak lagi untuk menyalahkan, mencari siapa salah, siapa benar, tidak, karena sudah banyak bola bergulir di luaran sana, Mas Yuke dan juga Mas Gita. Sudah terlalu banyak asumsi-asumsi yang terjadi di luaran sana. Depdagri sebagai wadah atau media yang membahas tentang sepak bola Indonesia, yang menunjukkan sebegitu pedulinya kita dengan persepak bolaan di Indonesia. Kita akan sama-sama ngebahas ini dengan rasa simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita di Malang khususnya dan di seluruh Indonesia untuk kejadian ini. Jadi banyak mungkin yang bola sudah bergulir, banyak asumsi-asumsi di media, sudah banyak banget di sosial media dengan kejadian di tanggal 1 Oktober kemarin. Mas Yuki dan juga Mas Gita melihatnya seperti apa kejadian ini sampai di media tuh sampai hari ini dampaknya sebegitu besar untuk sepak bola Indonesia. Ya. Mungkin saya dulu kali gitu. Ya, silakan Mas Yuki. Jadi pas kejadian itu besok paginya persis, itu kan malam minggu ya. Karena biasa kalau di Sabtu Minggu itu saya sebagai penggiat sepak bola usia muda itu selalu ke lapangan gitu. Dan dalam pekan terakhir itu saya sempat absen gitu karena satu dan lain hal. Tapi kemarin dalam kondisi yang nggak sehat juga, saya tetap datang untuk langsung melihat gitu ya. Jadi saya merefleksikan gitu keprihatinan ini, karena ini pertanggungjawaban moral kita juga sebagai pembina penggiat sepak bola usia muda. Karena bagaimanapun kan mereka juga tahu ya, mereka tahu. Saya coba merekam, menangkap gestur mereka gitu ya, mendengar kabar yang tragis seperti ini gitu. Saya cuma berharap dan berpikir saat itu ketika menatap mereka di lapangan, semoga mereka nggak jadi trauma gitu. Ya. Dan orang tua mereka nggak jadi hopeless gitu kalau melihat kejadian yang banyak memakan korban jiwa. Ini kan bicara tentang generasi ke depan ya. Ketika sepak bola kita sedang hype ya, penampilan timnas sedang on track gitu ya. Terus kita baru saja kembali dari kungkungan pandemi gitu. Terus tiba-tiba langsung ini seperti seperti teguran besar yang ya, kita nggak bisa duga gitu kan. Kalau bencana alam ketahuan kan ya, biasa kita nggak bisa tahu, bisa tiba-tiba muncul. Itu yang saya rasain seperti itu gitu. Selebihnya ya kita sudah tahu bersama bahwa semua pihak terutama yang berkompeten ya, otoritas sudah langsung melakukan langkah-langkah drastis ya, termasuk kayak pemerintah kan langsung ketua Satgas Pencari Fakta itu kan independen itu kan langsung diketua oleh Bapak Mahfud MD. Itu kan bentuk keseriusan dari pemerintah juga, termasuk Jokowi juga sudah memberikan santunannya ya. Ini bentuk perhatian yang memang seharusnya dilakukan. Terus juga pihak kepolisian pun juga sudah langsung melakukan investigasi khusus ya. Sudah merilis keputusannya dengan misalnya mencopot Kapolresnya, kemudian mengganti beberapa pihak yang perwiranya. Itu kan bentuk juga dari tanggung jawab mereka ya. Ya, itu dari Mas Yuki. Kalau Mas Gita sendiri setelah mendengar kabar ini, untuk seorang Mas Gita yang memang juga sudah lama seperti Mas Yuki ada di dunia sepak bola, khususnya sepak bola nasional ya, Mas Gita melihat kejadian ini seperti apa Mas Gita merasakannya? Ya, sebenarnya sangat menyedihkan ya. Kemudian kalau dilihat keseluruhan kan kemarin pertandingan itu sendiri kan berjalannya sangat baik ya. Bahkan pertandingan itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di Liga 1 sampai saat ini. Dari beberapa pertandingan ada beberapa pertandingan yang juga sangat baik, itu salah satunya yang terbaik.
faktor tidak kondusifnya itu sebenarnya kita udah dengar 15 menit sebelum pertandingan itu mau kelar ya. Karena kameramen kita yang ada di Tribun Barat itu bilang ini suasananya kok kelihatannya nggak kondusif ya. Menurut pengalamannya dia seperti itu. Terus dia minta izin nanti kalau sudah final shot dia, yang itu memang kameranya dia, boleh nggak semua alat dimatikan. Biasanya kita masih record semuanya. Walaupun Indosiar sudah mematikan siarannya, kita masih record. Itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita pengen semuanya berberes cepat dan kita kumpul di ruang control room kita. Dan ternyata kemudian itu kita cuma mikir, ini cuma dugaan mereka aja, nggak nyangka bahwa kejadiannya akan benar-benar seperti itu ya. Dan yang bikin mirisnya adalah banyaknya sekali korban itu di bawah umur usia, ya di ada bawah masih usia. pelajar Dan banyak. juga mereka ada di tribun yang sebenarnya tidak berada di lapangan, mereka tidak turun ke lapangan di awal-awalnya. Ini yang sangat miris sekali. Jadi kalau tadi UK bilang bahwa takutnya adalah dampaknya bagi pemain-pemain masa depan kita, sangat disayangkan juga bahwa ini bisa aja dampaknya karena salah satu dari kru kita juga sempat tertahan dengan gas air mata ya. Di sana Di tribun barat di posisi offside kanan. Itu posisi offside kanan itu kan yang paling jauh dari control room kita. Itu dia tidak sempat keluar, dia harus melindungi ke peralatannya di sana, dan itu yang bikin takutnya juga dampaknya juga akan terjadi pada rekan-rekan kita juga ya, terlepas apapun. Tapi penanganan sebenarnya kan semuanya sudah sampai sejauh ini berjalan dengan baik. Ada tim investigasi yang sudah ditunjuk. Kemudian Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa sampai batas waktu yang tidak ditentukan liga akan berhenti, bahkan bukan cuma Liga 1, Liga 2 juga. ya. Bahkan tadi katanya juga sempat bahwa ada wacana under 17 juga akan diperkirakan berhenti, tapi ini karena mengundang tim dari luar mungkin tidak bisa berhenti ya. Dan AFC menanggung semuanya bahwa turnamen itu harus berjalan sampai selesai. Ya, jadi secara keseluruhan sudah ditangani dengan baik sampai sejauh ini. Nanti kita akan bahas tentang U17, namun saya juga nggak menyangka Mas Yuki dan juga Mas Gita dan juga Jebret Tim yang ada di rumah ya, saat hari ini mendapatkan jadwal bersama dengan Jebret Media. Tadinya saya nggak mau karena nggak ternyata benar emosional yang dirasakan oleh teman-teman kita penggiat sepak bola, oleh Bang Valentino Simanjuntak. Ini membuat saya nggak nyangka saya punya reaksi seperti saat ini ya, karena ini menggetarkan sekali untuk kita pecinta sepak bola Indonesia. Ya apalagi yang kita tahu fanatisme dari masing-masing klub di setiap kota di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Ini salah satu kejadian yang memang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Dan selain ada Mas Yuki dan juga Mas Gita, kita juga di sini sudah bersama dengan Mas Aditya bergabung bersama kita secara virtual, jurnalis dari Gol yang juga pada saat kejadian ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Selamat malam Mas Aditya, apa kabar Mas Aditya? Gimana kondisinya sekarang Mas Aditya? Selamat malam Mas, alhamdulillah kalau kondisi fisik baik, cuma ya pikiran pastilah. Kepikiran banget sama kematian dari kemarin. Mas Aditya boleh ceritain ke Jebret Tim, ke Mas Yuki dan juga Mas Gita di sini pada saat kondisi kejadian, kronologi situasi di sana, Mas Aditya seperti apa? Boleh di-share ke kita? Kalau situasi sih selepas pertandingan masih aman-aman aja sih Mas. Saya sendiri sih memilih untuk ke ruang media karena ngejar Coach Haji untuk respon. Saya juga sempat papasan dengan Coach Haji, tapi ya itu dia dipanggil keamanan untuk segera masuk ke rantis gitu. Nah, setelah itu ya teman-teman media mulai turun pas mulai ada tembakan gas air mata itu sih. Jadi beberapa teman-teman masih sempat ada di sana. Berdasarkan obrolan bersama dengan teman-teman, setelah itu memang pada saat awal memang sudah langsung ya Mas, kronologinya memang sudah langsung ada penembakan gas air mata atau gimana? Kalau dari kesaksian teman-teman jurnalis di sana Mas, secara timeline kronologinya. Ya. Kalau kronologinya sih awalnya aman-aman aja sih Mas, cuma mulai ada gas air mata itu selang 20 atau 25 menit lah perkiraan saya. Karena lumayan lama sih dari kulit panjang itu. Soalnya saya dengarnya dari ruang media karena dekat banget sama kejadiannya yang tembakan gas air mata itu di ruang media. Oke, berarti di ruang media pada saat momen di dalam mungkin ada beberapa tembakan gas air mata atau beberapa fans masuk ke dalam stadion, di ruang media tuh clear area ya Mas, nggak ada pemain atau nggak ada
apa namanya fans yang sampai masuk ke dalam ruang mediasi itu nggak ada ya sebenarnya ya? Jadi gini Mas, ruang media itu sebelahan sama evakuasinya korban, rute evakuasinya korban. Jadi kita tahu jelas kalau korban itu mulai berdatangan gitu. Awalnya kita sih masih sibuk lah, istilahnya masih sibuk ngerjain tugasnya masing-masing. Tapi begitu lihat korban makin banyak, terus Aremania juga bilang tolong ini sudah ada yang mulai membiru mukanya segala macam. Nah itu kita mulai sadar kalau ini udah kelewatan. Terus baru teman-teman mulai coba bantu, ada yang juga lakukan CPR ya. Cuma ya banyak yang akhirnya nggak bisa terselamatkan. Jadi rasanya di ruang di lorong itu rasanya kayak kayak kuburan masalah itu. Astagfirullahaladzim. Karena banyak banget yang Berarti Mas Aditya bersama dengan teman-teman gitu. bersama dengan teman-teman jurnalis juga jadi ini ya ikut saksi dan juga ikut menyelamatkan beberapa Aremania yang ke bawah sampai ke sana, jadi posko untuk evakuasi ya Mas di sana juga ya. Iya, jadi akhirnya ruang media kita sendiri, kursi, meja segala macam, ada beberapa juga yang di sana kita coba bantu, kasih air, terus kasih kipas segala macam. Ya, tapi ya ada beberapa yang kita tahu sendiri, ada yang nggak tertolong gitu ya. Jadi chaos banget ya, kejadian pas malam itu. Ya, Mas Aditya dan Mas Yuki dan juga Mas Gita, kan kita juga dengar beberapa di media bahwa sampai ada korban yang sampai menghembuskan nafas terakhir itu di pangkuan pemain. Iya, kalau Gimana Pak kalau Mas Yuki ngeliatnya? tadi saya juga baru baca ya beberapa kesaksian dari pemain-pemain Arema seperti Adam Malis, kemudian juga siapa Kamara ya. Kamara bahkan diwawancara sama media Portugal, dia menyatakan bahwa memang dia lihat sendiri ya secara langsung pemain korban-korban itu dimasukkan atau memang terpaksa dimasukkan ke dalam ruang ganti karena memang tempatnya memang terbatas karena nggak mau harus digunakan semua ruang-ruang yang steril dari gas air mata untuk bisa merawat korban. Nah, pemain-pemain itu benar-benar ikut membantu Langsung korban-korban, turun, ya. langsung turun, dan sebagian dari mereka ya memang dalam kondisi ketika mencoba untuk memberikan bantuan pertama lah ya, tapi faktanya memang disebutkan oleh Kamara di situ di ruang ganti itu ada 8 yang meninggal dari puluhan yang datang, dimasukkan. Itu kan bisa ngebayangin ya bagaimana suasana kebatinan pemain Para itu, karena pemain, dia secara langsung dia melihat istilahnya sakratul mautnya di situ gitu Iya, ya, mukanya biru, terus ada juga berseceran darah gitu. Dia ceritakan ini kan ya sulit untuk diceritakan lah ya gimana Dari bertanding 90 menit kejadian ini begitu cepat ada di situ dan harus meregang nyawa di depan para pemain. Mas Gita melihat kejadian ini? Ada yang gue baca itu kalimatnya dari Javier Roca ya, pelatihnya Arema. Bahwa dia bilang bahwa dia melihat 3-4 korban itu meninggal di pelukan pemain. Itu juga nggak heran kalau wajah mereka pada saat kemarin penghormatan buat Aremania di stadionnya, bahwa muka mereka itu nggak bisa ditutupi bahwa mereka itu sedihnya berlarut-larut dari malam ya. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri kejadiannya pemain-pemain Persebaya. Bahkan dari salah satu sosial medianya Marcelino Ferdinand, pemain Persebaya, dia bilang kalau dia boleh mengulang 5 jam sebelumnya dia lebih baik mengalah dalam pertandingan kali. Tapi kan itu tidak bisa terjadi ya, karena tidak ada dia kan sudah melakukan hal yang benar, bahwa apa yang dilakukan adalah untuk sepak bola memenangkan laga dengan cara yang benar, itu sudah dilakukan dan tidak menyangka bahwa hal seperti ini yang terjadi. Yes, ini salah satu statement dari pelatih dari Arema ya. Ini pasti sangat-sangat terpukul untuk pemain tentunya, terutama juga untuk semua tim dan juga yang pastinya ya semua warga Malang secara keseluruhan. Mas Adit, kita pengen tanya lagi ke Mas Adit. Mas Adit, pada saat itu kejadian sekios itu berapa lama Mas Adit ada kira-kira di dalam ruangan itu sampai dengan kondisinya terkendali, Mas Adit? Kalau sampai terkendali sih lama sih Mas,
Jawa lah itu kayaknya. Karena memang ambulan juga nggak bisa masuk gitu loh. Pada saat Nggak itu, bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. iya nggak bisa masuk ya. Pada keluar kan. Iya, iya. Pada saat itu bus Persebaya tuh udah pemain-pemain Persebaya udah ini dulu ya, udah keluar ya. Mereka langsung keluar. Jadi 5-10 menit setelah pertandingan selesai mereka langsung keluar. Saya juga sempat ini papasan sama Kesaki untuk respon kan. Cuma ya itu pihak keamanan bilang langsung balik aja coach, kita respon di Surabaya aja. Jadi mereka langsung benar-benar langsung naik artis semua, langsung pergi. Cuma ya yang saya tahu ya lihat di Twitternya Persebaya juga mereka juga masih tertahan di luar di luar stadion kan. Iya. Karena memang di luar pun juga ada kendaraan yang dibakar gitu. Jadi memang ya itu salah satu yang menyulitkan evakuasi gitu. Oke. Jadi pada akhirnya yang ada di lorong-lorong itu akhirnya dibopong, dikeluarkan di tengah lapangan, jadi ya dibariskan sambil nunggu ambulans datang bisa masuk gitu. Karena kita berbicara puluhan ribu orang ya, Mas Yuki dan juga Mas Gita ya di sana ya. Mas, tadi kalau saya udah nanya ke para pandit yang ada di sini, itu Mas Yuki dan juga Mas Gita, gimana perasaan dan juga rasanya mereka yang memang bergelut di sepak bola nasional, ikut dalam pengembangan sepak bola nasional, sebegitu merasakannya. Kalau Mas Adit juga sendiri sebagai jurnalis yang memang pekerjaannya sangat dekat dengan sepak bola Indonesia dan datang dan meliput langsung, melihat kejadian ini gimana, Mas? Iya, pasti otomatis sama kita nggak pernah membayangkan kalau kita kan lihatnya cuma liputan bola, bukan untuk melihat korban yang segitu banyaknya. Setiap lihat berita pun juga pasti masih emosional, terutama kalau saya melihat Pak Manajer Aleriti itu pasti emosional banget. Iya. Ya pasti sih. Sedih. Pasti kita merasakan juga di saya juga sini. ngebayangin sih itu Iya. dia karena ketika korban itu berdatangan tadinya fokus wartawan untuk memburu berita, akhirnya atas alasan kemanusiaan pasti ditinggalin. Semua udah menjadi nggak penting gitu loh saat itu. Yang penting bagaimana menyelamatkan korban yang ada, dan saya yakin saat itu nggak ada kantong-kantong mayat itu. Yang ada cuma digeletakin aja kan, coba diberi bantuan secara manual dengan keterbatasan pengetahuan teman-teman yang ada di situ, gimana caranya untuk bisa menyelamatkan. Itu yang dulu kebayangin ke situ tuh, karena tadi disebutkan ambulan aja masuknya susah. Karena susah lah. nggak ada yang Semua kan siap pada keluar. nggak ada yang siap dengan kondisi pada saat itu, kekeosan. Mas, kalau boleh update saat ini ada info dari teman-teman jurnalis saat ini penanganan terhadap korban mungkin yang masih ada di rumah sakit mungkin atau gimana, ada update-update terbaru Mas dari teman-teman jurnalis? Saya belum tahu sih kalau update-nya, karena kan beberapa hari ini banyak respon lah dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi mereka fokusnya kayaknya lebih ke sana gitu. Untuk yang update korban kita masih belum tahu. Saya pribadi masih belum tahu. Ya, kita Mas Adit, kita ikut juga ini ya, merasakan ya gimana teman-teman jurnalis, teman-teman yang bekerja di sana, teman-teman produksi ya Mas Gita ya, merasakan bagaimana kejadian di malam itu. Kita juga ikut merasakannya di sini dan kita mengirimkan doa semoga yang terbaik untuk Mas Adit dan teman-teman jurnalis dan juga yang lainnya. Saat ini kondisinya adalah sudah dibentuk untuk tim. Cuma tadi saya juga beberapa, kalau kita terus melihat ke depannya gimana, kayaknya ini bukan saat yang tepat untuk kita memikirkan solusi sependek itu gitu ya. Dengan jangka panjangnya akan seperti apa. Yang kita juga pengen tanya adalah apa yang harus dilakukan oleh tim investigasi saat ini. Karena kita berbicara saat ini dulu deh. Mas Yuki, Mas Gita, apa yang mesti dilakukan oleh tim investigasi saat ini, Mas Yuki? Saat ini itu semua tim sudah mulai bekerja ya. Bahkan ada krisis center yang dibangun di sana. Kemudian juga tim TGIPF juga sudah berada di sana. Dari Kompolnas juga membentuk tim investigasi sendiri. Dari Komnas HAM juga membentuk tim investigasi sendiri. Saya kira cukup cepat lah ya. Maksudnya timeline untuk penanganannya. Tindakan-tindakannya. Ya. Tapi tadi dikatakan Danar,
kedepannya nih mau seperti apa, tentu ini boleh dibilang ini masa yang paling tepat untuk kita kembali ke titik nol ya. Coba kita melakukan kontemplasi lah dari perjalanan sepak bola dengan korban-korban yang berjatuhan gitu. Kan ujung-ujungnya tetap harus ada resolusi ya. Harus ada resolusi dan harus jadi kebijakan secara keseluruhan yang membuat nanti tidak terulang lagi. Ya, itu yang paling penting sih. kalau Mas Gita lihatnya seperti apa? Apa langkah-langkah terdekat yang bisa kita, karena kita nggak mungkin tiba-tiba langsung nanti akan bikin dengan regulasi ABC karena ini dulu nih korban pun datanya juga masih Simpang ada siur ya. ya. Iya, simpang siur juga, belum lengkap juga. Ya mungkin kalau ditanya ke depannya bagaimana adalah bagaimana menanggulangi hal seperti ini tidak akan kembali terjadi lagi ya. Ini artinya ya harus ada prosedur keamanan yang benar-benar diperketat untuk tidak membuat ini kan ada pemicu. Kenapa gas air mata juga itu keluar? Ya ada pemicunya juga. Ini hal-hal seperti ini yang benar-benar harus ditangani ke depannya nanti. Itu juga tim investigasi bukan saja menyelidiki kejadian ini, tapi menyelidiki bagaimana penanganan ke depannya. Ya, penanganan ke depannya sangat penting. Kalau harapan dari Mas Adit sebagai jurnalis, mewakili teman-teman juga, Mas, apa yang diharapkan dari teman-teman jurnalis saat sekarang nih, Mas, untuk teman-teman jurnalis, Mas? Kalau dari kami sih lebih ke ini sih, mental. Jadi ya nggak tahu, pasti pemain Arema semua yang terlibat dalam pertandingan malam itu pasti beban mentalnya berat banget. Jadi ya bahkan untuk main lagi pun kayaknya susah. Balik ke Kanjuruhan lagi rasanya berat banget, untuk saya pribadi berat banget. Karena ada trauma tersendiri ya. Iya. Ya, sekarang kita ngomonginnya ini bukan 1-2, bahkan 1-2 pun nggak worth it untuk sebuah pertandingan sepak bola ini, bahkan sampai ratusan gitu ya. Oke. Jadi yang terpenting emang sih dia sekarang berhenti dulu, semua merenung, semua berkontemplasi, semua mengevaluasi diri gitu ya. Jangan bicara lagi mau main bola dulu lah sekarang lah. Bagaimana merangkum semua korban yang mungkin masih ada, mendata mereka, kemudian menangani mereka gitu ya. Sambil secara paralel tim dari TGP bekerja gitu ya. Sampai semua benar-benar sudah cooling down ya. Baru kita ke tahap berikutnya ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan bukan cuma masalah regulasi, kalau tadi kita dengar juga bareng-bareng di sini, kita lihat kondisinya seperti apa, ya para pemain juga harus punya penanganan khusus untuk ini trauma yang sangat luar biasa untuk para pemain. Iya betul. Karena nggak pernah terbayang lagi main bola selesai. Karena secara psikologis mungkin kalau hanya ada brawl di lapangan, rusuh di lapangan itu mereka sudah pernah melihatnya ya. Tapi banyak korban yang justru berpulang di pelukan mereka sendiri, ini yang pasti akan sangat terperlukan. Bukan saja pemain bola sebenarnya ya. Bahkan kalau dilihat kan petugas medis pun bisa trauma ya dengan kejadian seperti itu. Apalagi orang-orang yang tidak punya pengalaman medis atau segala pun harus menangani hal-hal kayak gitu. Saya rasa semua punya andil dan juga punya dampak trauma seperti yang tadi kita ngobrol sama Mas Adit. Kita masih lihat tangisnya Mas Adit dari beberapa hari kejadian, menceritakan ke kita, masih kita rasakan dan juga kita lihat tangisnya. Kita di sini pun bergetar menceritakan ini. Ini trauma untuk kita semua, tapi ini harus diselesaikan, ini harus dibereskan. Dan kita coba ngobrol tentang bagaimana dampak untuk timnas Indonesia. Kalau Liga memang harus berhenti dulu ya, Mas Yuki dan juga Mas Gita. Kita akan bereskan dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan arahan Presiden. Dari peraturan atau FIFA sendiri, udah ada langkah-langkah yang kira-kira apa yang bisa berdampak terhadap sepak bola Indonesia dengan kejadian ini, Mas Gita? Kalau berdasarkan sejarah kejadian korban-korban sampai sejauh ini, FIFA itu belum pernah mencampuri urusan domestik. Artinya memang ada peraturan dia tidak boleh tidak boleh tear gas, tidak boleh gas air mata, tidak boleh flare dan segala macam. Kemudian kalaupun jatuh korban jiwa, itu akan diserahkan pada otoritas tertinggi turnamen itu. Seperti halnya waktu Heysel tahun 1985, kan UEFA yang memutuskan. Apa yang diputuskan oleh UEFA adalah menghukum Liverpool dan klub-klub Inggris tidak bermain selama 5 tahun di Eropa. Tapi timnas Inggris boleh tetap bermain di Piala Dunia 86, di Piala Eropa 88, di Piala Dunia 90. Jadi timnas itu tidak terkena imbasnya. Hanya bahkan klubnya pada saat itu ya. FA pun tidak disanction ya. Liga Inggris tetap jalan seperti biasa. Hanya saja juaranya tidak bisa ikut kejuaraan antar klub Eropa. Waktu tragedi Hillsborough tahun 96, Liverpool pun tidak dihukum kan.
LOC yang dihukum. Ada beberapa yang dipenjara lah saat itu. Local Organizing Committee. Karena dianggap kelalaian. Tapi Liverpoolnya kan tetap boleh ditunda semifinalnya lawan Forest saat itu, tapi kemudian 2 minggu kemudian ya dimainkan kembali. Jadi belum pernah dalam sejarahnya FIFA langsung menghukum negara itu karena kita kan pernah disanction oleh FIFA juga. Karena ada intervensi pemerintah. Dan ketua umum meminta FIFA untuk mensanction kita waktu itu. Jadi nggak pernah tuh bahwa FIFA bilang ini gue sanction gara-gara ada itu, berapapun korban jiwanya. Kalau kita dibilang kan kita rekor nomor 2 ya sejauh ini. Di Peru tahun 64 pun tidak di ini. Oke, FIFA belum leluasa seperti sekarang ya. Tapi yang Hillsborough itu enggak, Heysel juga enggak. Tapi memang menjadi catatan mungkin kita karena seperti yang sempat dikatakan oleh Menpora, kita punya hajat tahun depan. Nah itu mungkin bisa juga jadi pertimbangan serius dari FIFA, betul. tentang kecakapan kita untuk mengelola faktor security dan safety. Itu kan terkait benar dengan peristiwa ini kan. Karena yang paling diperhatikan adalah security dan safety. Karena ya jujur aja, kalau saya sih udah nggak mikirin tuh kita mau jadi tuan rumah atau betul. Gitu. Udah nggak penting. betul. Yang penting nih bagaimana pondasi security dan safety ke depan ini jauh lebih beradab gitu. Itu yang lebih penting. Jangan mikirin kita mau jadi tuan rumah, udahlah, maksud gue itu nanti aja lah gitu. Kemarin tergambar kok waktu Under 17 kita menang dengan 14-0. Biasanya sosial media itu penuh dengan puji-pujian. Ini nggak ada sama sekali, benar-benar berhenti sama sekali. Karena memang semua ya lagi fokus ke lagi bersedih. Karena ini lebih esensial sebenarnya daripada hajatan-hajatan yang glorifikasi. Ya udahlah itu maksudnya. Karena hal ini lebih penting dan mendasar untuk masa depan sepak bola kita dibanding hajatan-hajatan sepak bola yang kapanpun kita bisa lakukan. Karena ini tidak bisa kembali, nyawa-nyawa yang sudah hilang nggak bisa kembali. Kalau kalah besok bisa refund. Bisa main lagi. Hari ini meninggal, selesai sudah. Mas Adit, mungkin terakhir untuk Mas Adit, ada yang ingin disampaikan lagi Mas untuk teman-teman atau jebret tim yang ada di sini dari Mas Adit. Silakan Mas Adit. Ya, harapannya sih sepak bola Indonesia berbenah sepenuhnya, jadi nggak cuma sebagian aja, tapi sepenuhnya, biar kejadian kayak dulu ini nggak terulang lagi di masa depan. Siap, Mas Adit, terima kasih. Semoga Mas Adit bisa terus menjalankan tugas sebagai jurnalis, dan juga semoga kejadian kemarin juga sama-sama menjadi pembelajaran kita dan juga jadi membuat kita jadi lebih baik ke depannya sebagai manusia pastinya ya Mas Adit. Terima kasih Mas Adit sudah ikut berkontribusi kemarin pada saat kejadian di sana bersama dengan teman-teman jurnalis yang lain ya Mas Adit. Siap, terima kasih. Kita kembali ke Mas Uke dan juga Mas Gita. Berarti kalau tadi saya juga mengutip kata-kata Pak CEO kita, Pak Valentino Jebret Simanjuntak di podcastnya Mas Dedi, yang paling krusial saat ini adalah penanganan dan pengamanan. Tadi sebelum kita ngobrol di sini sama Mas Uke juga sempat ngobrol. Ada hal yang miss dari regulasi FIFA terhadap stakeholder yang terlibat dalam sektor penanganan dan pengamanan. Seharusnya seperti apa sih regulasi ini disosialisasikan kepada seluruh stakeholder pertandingan, Mas Uke? Saya sedikit mengutip dari rilis resmi Kompolnas yang mengatakan bahwa polisi tidak acknowledge ataupun juga tidak tahu ada regulasi soal gas air mata yang tidak boleh masuk ke stadion. Artinya kan ini memang sosialisasi itu harus terus dilakukan karena pejabat-pejabat kepolisian setempat kan setiap tahun mungkin berganti personilnya, berganti komandannya gitu, yang itu kan harus di edukasi refreshment terus ya, sama kayak misalnya perangkat pertandingan sebelum kompetisi mulai kan gitu ada fit and proper testnya, segala macam, proper test gitu kan, terus ada pemuktahiran tentang regulasi. Itu yang harus kita juga lakukan ke stakeholder yang lain, termasuk ke Panpelan, terus kemudian aparat kan harus, ini ada aturan terbaru ini gitu kan, harusnya seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting, sosialisasi ke supporter itu juga ya, itu yang selama ini kan kita lakukannya cuma di permukaan aja, tidak intensif, tidak berkesinambungan, begitu kelihatan ini sudah beres terus dilepas. Yang ketiga menurut saya sih pengawasan. Kita harus ada instansi ataupun lembaga yang mengawasi kinerja dari Kepanpelan, terutama untuk situasi-situasi high risk match ya. Ya, terutama benar match-match besar kan seperti itu harus benar-benar di drill gitu ya. Apa yang kurang, apa lagi, timelinenya gimana antisipasi, itu penting gitu. Yang menurut gua sih ini ke belakang nih agak longgar gitu loh. Jadi akhirnya
ya ini yang terjadi seperti ini. Ya, kalau Mas Gita gimana secara regulasi dari FIFA yang bisa diturunkan langsung ke semua sektor? Sebenarnya itu bagus sekali ya, tidak boleh ada gas air mata. Tapi kan bukan di pertandingan ini aja gas air mata. Ini memakan korban jiwa. Ini yang kelihatan gitu ya. Karena memakan korban jiwa yang sangat banyak, ada balita dan segala macam. Match week 10 di Pakansari itu sesudah pertandingan selesai ada ribut antara supporter Kabomania dengan supporter PSS. Pertandingan mereka waktu itu Persikabo lawan PSS Sleman. Tidak di lapangan, tapi di luar mereka ribut. Polisi mencegahnya dengan tembakan gas air mata. Korbannya hanya 2 orang yang luka-luka. Nggak luka juga, hanya ya terdampak, out of breath lah segala macam, ditolong selamat gitu loh. Tapi ya itu tadi, itu artinya benar-benar polisi kan apa-apa cepat sekali menggunakan yang namanya gas air mata. Emang buat mencegah, itu yang paling efektif memang buat mencegah segala macam. Tapi dengan situasi dan kondisi kemarin itu memang ada resiko-resiko yang akhirnya berdampak luar Sebenarnya, biasa. Polisi kalau mereka memang nggak tahu ataupun tidak di-refresh lagi pengetahuannya, mereka ya menjalankan protapnya sebagaimana mereka misalnya menghalau kerusuhan massa atau demonstran gitu, dan senjatanya memang itu gitu. Padahal di sepak bola kan aturannya nggak boleh. Saya yakin sih seperti dikatakan oleh Kompolnas dalam rilis resminya hari ini menyatakan bahwa polisi nggak tahu. Itu kan berarti benang merahnya di situ sebetulnya. Ada missing link antara informasi antara dari yang lain. Mungkin kalau di luar stadion sih gitu ya, ruang terbuka, itu udah udara tahu, escape-nya banyak gitu. Itu ya udahlah gitu ya. Tapi kok di dalam stadion? Dan kemarin itu kan kejadiannya pada saat sebenarnya yang di lapangan itu sudah bisa teratasi dengan baik. Yang di atas tribun, yang di tribun yang justru tidak turun ke bawah yang kena jadinya dampaknya. Ini menarik karena kita akan tahu ini proses sudah dimulai untuk investigasi dan lain-lain, dan kita belum tahu sampai berapa lama dan seberapa panjang prosesnya. Untuk menurut Mas Gita dan juga Mas Uki, untuk liga ini sendiri apakah tunggu sampai dengan benar-benar mendapatkan titik terang atau di tengah jalan bisa sambil berjalan, atau gimana baiknya menurut Mas Gita dan juga Mas Yuki? Ya kalau saya bilang sih liga harus berhenti dulu. Berhenti dulu sampai ada resolusi yang konkret yang disepakati dan diawasi dengan campur tangan pemerintah ya, quote on quote. Jadi kasus ini selesai dulu, gimana nanti hasilnya, penyelesaiannya, baru habis itu ada resolusi dan regulasi yang jelas, yang komprehensif, yang disepakati dan diawasi. Karena saya lihat federasi kayaknya juga kekurangan SDM atau kekurangan pengawasan untuk menjadi istilahnya yang bisa langsung selalu mengawasi setiap pelaksanaan pertandingan gitu. Dan ini kan benar-benar tamparan keras ya. Betapa pengawasan itu penting sebenarnya. Yang kayak ini kita agak longgar. Kemudian setelah itu kita harus selamatkan sepak bolanya. Jadi terlalu lama tanpa ukuran juga nggak baik ya. Juga. Karena di situ ada aspek klub, pemain yang mereka tetap perlu berkompetisi, mereka tetap perlu hidup. Nah itu paling mungkin tetap dilaksanakan tapi seperti era pandemi tanpa penonton. Itu yang paling mungkin opsi. Paling yang win-win kayak gitu sih ya. Kalau menurut Mas Gita? Karena gini, yang apapun yang terjadi sepak bolanya kan nggak salah. Tapi memang harus ada jangka waktu di mana kan kabarnya menurut otoritas tertinggi liga itu yang mengatakan bahwa investigasi ini akan berjalan 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu kan perkiraan di akhir Oktober kan. Nah, kemudian kan kita ada yang namanya G20. Itu kan gawe besar pemerintah juga. Itu akan menghabiskan komponen polisi, komponen tentara yang jauh banyak. Konsentrasi ke sana dan pasti akan berkurang untuk liga. Mungkin setelah itu ya liga akan bisa mulai lagi kalau semuanya G20 itu November ya? November kelar di tanggal 16 itu loh. Jadi ya akan ada ke arah sana ya. Kemudian memang benar kata Yuki tadi, kalau dilarut-larut kan banyak yang terkena imbasnya juga ya. Bukan saja pemain tapi juga yang lain-lain. Tidak beranggapan bahwa ini tidak penting, bahwa ini sangat penting untuk diselesaikan. Ya investigasi itu memakan waktu 2-3 minggu, kemudian ada G20 ya sesudah itu ya mungkin bisa dilihat kembali. Namun tetap kemanusiaan di atas segalanya, bahkan di sosial media saat awal-awal terjadi. Kalau sampai kita sebagai penggemar sepak bola hidup tanpa sepak bola, kalau ini terjadi terus pun kita siap. Ya gimana caranya ini jangan sampai terulang dan juga terulang lagi, khususnya untuk di Indonesia gitu ya. Kita berdoa sebaik-baiknya. Tadi saran-sarannya mungkin juga bisa diterapkan nanti ya kan, itu paling fit sih juga. Ya juga mungkin teman-teman kalau yang masih mencari keluarganya boleh tag ke Jebret Media, nanti di repost sama tim dari Jebret Media.
ya karena banyak juga di sosial media yang masih mencari adiknya yang belum Adiknya pulang bersama temennya pergi bilangnya nonton bola pas segala macam sampai mungkin kan kalau dibawa umur nggak bawa KTP ya kan belum bawa identitas dan lain-lain. Jadi silakan tag ke Jebret Media, sebisa mungkin kita akan bantu untuk repost dan sebarkan sehingga kita bisa ya membantu dengan maksimal bersama di Jebret Media di sini. Baik. Yang pasti itu kita doakan yang terbaik ya untuk sepak bola Indonesia. Namun yang semalam kita juga akan membahas sedikit tentang timnas Indonesia yang bermain U17 melawan gua menang 14-0. Memang tidak ada selebrasi dan itu memang sudah selayaknya. Namun itu sudah diperintahkan oleh Coach Bima bahwa kepada para pemainnya kalau nanti ada gol jangan selebrasi berlebihan, wajar saja karena kita sedang berduka. Sedang berduka dan pertandingan ini mau tidak mau memang harus dilanjutkan ya Mas Gita dan juga Mas Yuke ya. Oke, kalau lihat dari permainan sendiri ini kan juga sangat yang luar biasa dari timnas U17 kita. Nah, dari permainan apakah menemukan bentuk terbaiknya semalam dengan kemenangan besar atau susah juga ya karena patokannya Guam. Lawannya Guam ya. Guam kan sebelumnya juga kalah 0-9 sama UAE. Kemudian kalau kita lihat lawan-lawan kita berikut kan makin lama makin meningkat ya. UAE besok, terus Jumatnya kita akan ketemu dengan Palestina. Mungkin ada agak menurun karena Palestina juga sudah dibantai oleh Malaysia. Kekuatannya juga masih belum jelas. Malaysia kan juga bantai Palestina dengan 4-0. UAE hanya menang 4-3 dari Palestina. Jadi gambarnya siap bisa aja Malaysia yang terkuat di antara semuanya. Jadi penting sekali bahwa kita memenangkan 2 laga ke depan sebelum bertemu dengan Malaysia. Dengan lawan-lawan yang lebih berat ya. Karena sekarang peringkat kedua karena baru 1 kali bertanding. Tapi kansnya menurut Mas Yuke gimana? Ya kans kita besar lah ya. Kalau dari main kemarin saja dengan menafikan strata kemampuan dari Guam ya. Para pemain tuh sudah kelihatan lebih percaya diri, lebih enjoy mainnya mengalir gitu. Itu hal positif yang kita patut syukuri ya. Semoga saja mereka konsisten terus dan gak terlena. Terus yang berikutnya Coach Bima juga menyiasati pertandingan ataupun jadwal yang padat ini dengan melakukan rotasi yang maksimal ya. Kemarin kan ada 5 pergantian dilakukan. Jadi kita bisa lihat juga maupun Coach Bima juga bisa melihat potensi-potensi pemain pelapis seperti apa dan ternyata mereka nggak kalah loh. Jihan Valevi itu performnya bagus. Kemudian ada Gaos Hirowi itu juga performnya bagus. Jadi ini kan salah satu ajang yang positif lah untuk melakukan simulasi sampai nanti mungkin klimaksnya lawan Malaysia mungkin. Lawan Malaysia ya. Jadi kayak kemarin kan Arkan Kakak juga sangat bersinar banget dengan 4 gol ya Arkan Kakak. Mungkin yang menarik dibandingkan dengan tim yang waktu di Maguwo. Ini kan tim yang juara AFF di Maguwo. U16. Pada saat itu lawan siapapun kita kan lawan yang terlemah sekalipun terkadang crossing kita tidak tepat pada sasaran. Kita bagus di passing, tidak bagus di crossing. Kemarin terlihat ya berapa gol datang dari crossing. Terlepas lawannya Guam, tapi crossing itu benar-benar nyampe ke target. Nyampe target itu ke kaki pemain yang dituju. Kaki atau kepala itu yang mungkin diasah oleh Coach Bima selama ini ya. Karena jadi kemarin kita udah menang besar, coba pola yang waktu itu menjadi kelemahan kita gitu ya. Halangannya kalau lihat dari tadi boleh kembali ke jajaran pemain, benar. Kalau dari Mas Yuke sendiri, kalau lihat dari susunan pemain kita ya, ada celah-celah di mana yang bisa dimanfaatkan atau bisa dimaksimalkan lagi untuk pertandingan-pertandingan ke depannya. Terutama nanti nih pada saat kita mulai melawan Malaysia gitu misalnya. Iya, tentu lebih ke pertahanan ya. Maksudnya tetap harus waspada, jangan sampai terlambat dalam transisi. Itu yang penting karena pemain-pemain kita tuh seringnya transisi bertahannya yang telat. Sementara Malaysia, WA itu kan punya kecepatan ya. Dan itu yang gue pikir harus tetap menjadi fokus. Transisi dari lini per lini. Kalau dari tengah ke depan sih ya mereka udah nyetel. Udah teruji ya chemistry-nya. Mas Gita ada yang tambahin dari itu tadi. Waktu AFF juga kan kelihatan ya bahwa lawan yang lebih kuat sedikit bisa merepotkan kita di pertahanan. Itu kelemahan kita pada saat apalagi menghadapi bola-bola direct ke belakang pertahanan kan. Sering sekali kita ketinggalan ya. Karena kalau belakang ketinggalan selangkah tuh katanya udah ketinggalan ya. Oke, ini kita selesai hari ini ngebahas tentang timnas Indonesia juga dan sekali lagi kita dari Jebret Media mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya dan turut merasakan apa yang teman-teman Aremania khususnya rasakan dan pastinya terutama untuk sepak bola di Indonesia. Harapan kita untuk sepak bola Indonesia, kita pasti selalu mensupport apapun yang terjadi di sepak bola Indonesia dengan ada salah satunya dengan ada program ini Mas Yuke, Mas Gita hadir bersama kita di sini untuk mensupport sepak bola Indonesia. Kita kirim doa bersama-sama Jebret Team yang lagi menonton kita, doa terbaik untuk para korban, keluarga korban yang ditinggalkan atas tragedi kemarin. Dan jangan lupa jika ada kerabat, saudara ataupun teman gitu ya yang masih membutuhkan bantuan dan mencari saudara-saudaranya yang belum ketemu karena tragedi kemarin, boleh di-tag di sosial media dan juga nge-tag kita
di Twitter ataupun di Instagram, nanti kita akan bantu untuk repost dan juga akan sebarkan. Karena setiap sekarang tuh udah punya krisis center ya, betul. Mas Yuki Mereka ya. membangun krisis center, jadi kalau ada keluarga yang masih mencari anaknya, yang khawatir mungkin jadi korban atau sebagainya, bisa langsung menghubungi krisis center di Malang. Yes. Dan sekarang ada 7 media asing di sana. Yeah. Ada ABC dari Australia, ada dari Jerman, ada dari Vietnam, ada dari Malaysia. Memang mereka semua coba menggali informasi ya. Karena ini sudah menjadi isu Perhatian dunia, benar. Ini jadi tragedi yang sangat besar untuk Indonesia. Semoga tidak terulang lagi, dan doa terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga untuk sepak bola Indonesia. Depdagri pamit hari ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.